Shalom untuk semuanya. Jemaat Betani BMC New York. Nah, puji Tuhan. Saya bersyukur saya ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan belajar. Judul firman Tuhan hari ini adalah menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang tidak rindu menyenangkan hatinya? Hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, luar biasa. Tuhan itu yang punya segalanya. Bahkan kita memiliki surga yang dijanjikan. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dari sekarang nggak pernah menyenangkan Allah, bagaimana? Kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Setuju? Puji Tuhan. Pasti semua setuju ingin menyenangkan hati Allah. Puji Tuhan, kita akan belajar dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, kita baca sama-sama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bagaimana kita bisa roh kita menyala-nyala? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau roh kita tidak menyala-nyala? Kita tidak boleh kendor. Gitar aja kalau kendor, suaranya nggak enak, sumbang. Apalagi hidup kita. Kalau sudah kendor, wah, malas. Malas segalanya. Ya, tapi kita ingat firman Tuhan. Janganlah, hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah ini, kalau kita sungguh-sungguh menyala-nyala, pasti orang itu semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Supaya kita tidak kendor, kita buka Efesus 4 ayat 30. Ini. Kita harus punya prinsip. Yaitu Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperterekan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini, kita tidak boleh kendor. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Karena itu Roh Kudus yang memperterekan kita menjelang hari penyelamatan. Ya, kita harus yang pertama, tidak mendukakan Roh Kudus. Yaitu kita harus yang pertama, mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Saya kenal Pak Yongki, Bu Yongki, bukan hanya di New York, tapi saat di Indonesia. Kalau saya sudah mengenal, saya pasti diundang ke rumahnya. Saya juga tinggal di rumahnya. Nah ini, kita mengenal Kristus. Kita juga harus mengenal, belajar mengenal Kristus. Yesus itu bagaimana? Yesus itu siapa?
kita harus sungguh-sungguh mengenal Kristus. Kristus Yesus yang sudah mati, rela mati karena cintanya kepada kita. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali dan membawa kita tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara kenal presiden? Cuma tahu. Pernah diajak ke rumahnya? Belum tentu. Cuma say halo di jalan. Hidup Bapak Presiden Jokowi gitu ya. Tapi enggak pernah diundang ke rumahnya. Karena enggak kenal. Tapi Yesus Kristus itu, kita mengenal Kristus, Yesus itu mengenal kita. Nah, supaya kita bisa mengenal Kristus, kita buka Efesus 4 ayat 20 sampai 22. Efesus 4 ayat 20 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita baca kamunya diganti saya. Karena saudara sudah mulai mengenal Kristus kan? Katakan, tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa saya berhubung dalam kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, kita harus menanggalkan. Kalau orang mau mengenal Yesus harus menanggalkan manusia lama. Kenapa manusia lama? Manusia lama itu aku yang kaku, yang sudah tidak laku, harus dipaku di atas kayu salib. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib, baru mengikut Yesus. Nah ini. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, supaya kerajinan kita tidak kendor. Yang kedua, kita harus menjadi manusia baru. Manusia baru. Hidup yang baru, manusia baru. Saudara hari ini pakai baju yang sudah dicuci kan, yang baru dicuci, yang sudah disetrika, yang dipersiapkan untuk ibadah. Nggak mungkin pakai baju tidur, betul? Ya, tapi di dalam Kristus, kita setelah mengenal Kristus, Raja di atas segala raja, hidup kita juga harus diperbarui. Nah, ini. Kita buka Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Apa yang diperbarui? Bukan pakai baju baru. Itu datang beribadah.
Tapi Tuhan inginkan di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Kata-kata kamu kita ganti saya ya. Karena kita juga semua sudah hidup baru. Manusia jadi manusia baru. Bagaimana manusia baru? Yaitu supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini. Manusia baru itu diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kalau saudara tidak hidup dalam manusia baru, itu kita tidak hidup dalam kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Kalau kita simak, Tuhan katakan bukan orang yang berseru-seru. Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa? Kita menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah itu harus kita ambil langkah. Yang ketiga, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, supaya kita tidak kendor kerajinan kita, yaitu yang ketiga, membuang segala kejahatan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sembarang membuang sampah. Juga kita harus membuang kejahatan. Kita harus buang iblis itu pada tempatnya. Buang. Keluar dari hidup kita. Di dalam Efesus 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, pahit, itu sudah disimpan ya. Kalau kopi pahit sih enak ya. Masih enak-enak dikit. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah. Kata-kata hendaklah itu harus kata-kata wajib atau himbauan. Wajib, hendaklah dibuang dari antara saya. Demikian juga segala kejahatan. Kita harus buang. Ya buang segala kejahatan. Karena kita sudah diperbarui pikiran. Roh kita juga diperbarui menjadi manusia baru. Kalau saudara rumah yang baru, masa mau diisi dengan barang-barang yang lama? Enggak mungkin. Betul? Hidup kita juga. Manusia baru. Harus diisi yang baru. Sampah ya dibuang pada tempatnya. Tempatnya di mana? Di luar. Dibuang. Nanti diangkut sama tukang sampah. Setelah itu apa? Dimasukkan dapur api, dibakar. Begitu juga kalau hidup kita terus dalam kepahitan, dalam kegeraman, dalam kemarahan. Tidak dibuang. Kita akan ikut masuk di dalam dapur api. Jangan kita lakukan itu. Oke? Buang ya? Ya. Yang ketiga, setelah kita menjadi manusia baru, kita buang segala kejahatan.
Setelah itu diisi apa? Yang keempat, kita harus memiliki kasih dan saling mengampuni. Miliki kasih dan saling mengampuni. Kenapa kita harus memiliki kasih? Karena kasih itu sifat dari Allah. Sifat dari Allah, sifat dari Tuhan, sifat dari Roh Kudus. Itu harus kita miliki kalau menjadi manusia baru. Kalau supaya kerajinan kita tidak kendor, ya kita harus memiliki kasih Allah. Kita buka Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang, terhadap yang lain. Kita ulang. Tetapi hendaklah saya ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni saya. Nah ini, kita diajar Tuhan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita menjadi manusia baru, isi hati ini dengan kasih Allah. Kalau sudah isinya kasih, keluarnya apa? Ramah. Ramah dengan semua orang. Senyum dengan semua orang. Kalau hatinya nggak ramah, nggak mungkin bisa senyum. Bukan senyum Pepsodent loh. Tapi kita bisa senyum yang keluar dari hati. Karena penuh dengan kasih Allah. Dikatakan hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Mesra sih boleh. Tapi harus tahu batas. Laki sama laki. Perempuan sama perempuan. Kalau suami istri harus mesra enggak? Harus. Setahun sekali mesranya. Setiap hari, setiap saat. Apakah saudara sudah praktek mesra setiap hari dengan pasangan saudara? Ini. Kalau kita menjadi manusia baru, hati kita penuh dengan kasih Allah. Wah, pasti ada kasih mesra. Bagaimana bisa memiliki kasih mesra? Dikatakan dan saling mengampuni. Orang yang saling mengampuni itu bisa menerima orang apa adanya. Satu sama lain saling mengampuni. Seperti siapa? Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni saya. Kalau kita ini diampuni, kita tidak pernah mengampuni orang lain. Allah tidak suka. Kita harus memiliki sifat Allah, yaitu kasih, saling mengampuni. Nah, kalau sudah saling mengampuni, di dalam hati tidak ada sampah lagi.
bersih, tulus, kudus. Ya ini. Kita bisa hidup kudus. Puji Tuhan. Dan yang kelima, ada hasil, menghasilkan buah roh. Pastilah kalau di dalam hati kita ditanam, pohon ditanam. Kalau enggak berbuah, enggak berbunga. Nama kalau pohonnya pohon buah, enggak berbuah, pasti ditebang kan? Buat apa? Menuhi tanah. Betul? Menuhi halaman. Ditunggu buahnya, kok enggak menghasilkan buah ya ditebang. Begitu juga hidup kita. Kalau hidup ini tidak berbuah, hati-hati, siap-siap ditebang. Siapa yang nebang? Ya Allah sendiri. Jangan sampai ditebang ya. Yang kelima, kita harus menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayo kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau memiliki kasih, kita harus mulai dari penguasaan diri. Baru ada kelembutan, baru ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tadi kita sudah belajar supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, yaitu yang pertama, kita harus mengenal Kristus. Catat. Mengenal Kristus. Yang kedua apa? Menjadi manusia baru. Yang ketiga, membuang segala kejahatan. Yang keempat, memiliki kasih dan saling mengampuni. Dan yang kelima, menghasilkan buah. Apa janji Tuhan bagi orang yang sudah menjadi manusia baru? Dikatakan dalam Matius 13 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Ada janji Tuhan. Dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dikatakan ayat 12, kalau kita mempunyai kelimpahan. Kelimpahan apa? Firman. Kalau kita punya firman, kelimpahan itu, wah, kita makin diberi kelimpahan itu. Tapi yang tidak punya firman, apapun yang ada padanya akan diambil. Nah ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kalau kita lihat Matius 13, tentang ada 4 macam tanah. Dikatakan di ayat 16, ya kita lompat 16, 17, katakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Mendengar apa? Firman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar
ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengarnya apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kenapa ayat 17 ini ditulis? Ini nanti lain kali akan saya terangkan. Karena kita sebagai orang benar, itu tidak semua orang benar itu kadang-kadang ingin melihat. Bahkan banyak nabi ingin melihat, ingin mendengar, tapi tidak mendengarnya. Kenapa? Mereka menunggu kita yang suka mendengar, yang sudah melihat mujizat, melihat Yesus, melihat kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Itu menunggu kita kalau kita belajar Ibrani 11 ayat 39. Saudara, mereka menunggu kita supaya mereka menjadi sempurna. Ini firman khotbah yang lain. Menunggu kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kita punya ada 4 macam tanah hati. Tapi biarlah kita yang mendengar, yang melihat firman. Kita baca di dalam 23. Dikatakan ayat 23, Matius 13 ayat 23, Matius 13 ayat 23, yang ditabur, benih yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Rindukah saudara? Kita akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Itu bagi orang yang mendengar firman dan mengerti. Pasti dia akan berbuah. Ini. Saudara harus mendengar firman sungguh-sungguh. Bagaimana mendengar firman sungguh-sungguh? Ya catat. Nanti firman itu diulang. Sehingga ia berbuah. Kalau sudah berbuah, hidup ini ada janji Tuhan. Kalau kita ibadah ini mengandung janji. Hidup ini, kita ini dijamin. Kita dipelihara Tuhan. Hidup yang akan datang pun kita mendapat hidup yang kekal. Namanya kekal itu selama-lamanya. Kalau di dunia ini saja dijamin hidup cuma sementara. Firman Tuhan katakan ada yang 70, 80, bahkan Musa sampai 120. Ya, dipelihara Tuhan. Apalagi ibadah ini mengandung janji hidup yang akan datang, hidup yang kekal. Ini yang harus kita pegang. Sehingga kita mendapat hidup yang kekal. Bukan hanya mendapat hidup kekal, tapi di dalam Wahyu 2 ayat 10 mengatakan. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sebentar,
dalam bacaan ini, proses apa yang kita alami, Tuhan pesan jangan takut terhadap yang kau derita. Tetapi iblis itu nyobai kita cuma ada batas waktunya 10 hari. Artinya apa? Semua proses itu ada batas waktunya. Tidak selamanya. Ingat, masalah apa yang kau hadapi cuma sementara waktu. Ada batas waktunya. Ada expirednya. Tapi apa sikap kita? Saat menghadapi proses, dikatakan, kita baca sama-sama, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada saya mahkota kehidupan. Siapa yang menerima mahkota kehidupan? Orang yang setia sampai mati. Kalau saudara setia ditanam di PMC New York, ya setia sampai mati. Baru menerima mahkota kehidupan. Kalau enggak setia, terima mahkota. Enggak mungkin. Oh, ini janji Tuhan. Memang setiap orang percaya Yesus masuk surga, masuk surga. Tapi apakah menerima mahkota? Itu kekal loh. Selama-lamanya. Jadi sebab itu, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah. Puji Tuhan. Firman Tuhan jelas bahwa kita harus sungguh-sungguh tidak boleh kendor. Kerajinan kita. Tetap semangat, setia sampai mati. Sehingga Pak Enok memberikan mutu sejuta. Setia, jujur, taat. Tuhan memberkati.